Assalamualaikum semua, perkenalkan kami dari kelompok 7. Nama saya Galang Rafil Hidayah. Lalu ada sebelah saya yaitu Muhammad Irfan Fadilah. Materi yang kita pelajari hari ini adalah tentang kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Dalam hal ini kita akan bahas tentang makna-makna, substansi Pancasilanya, kasus-kasus, dan penanganan. Kali ini kita akan bahas tentang makna hak dan kewajiban warga negara. Hak merupakan semua hal yang Anda peroleh atau dapatkan. Hal tersebut dapat berbentuk kewenangan atau kekuasaan untuk melakukan sesuatu. Setiap hak yang diperoleh merupakan akibat dari dilaksanakannya kewajiban. Dengan kata lain, hak baru bisa diperoleh apabila kewajiban sudah dilakukan. Dalam hal ini, HAM dengan hak warga negara itu berbeda. Intinya, hak asasi manusia itu bersifat menyeluruh atau universal, sedangkan hak warga negara itu dibatasi status kewarganegaraannya. Lalu bagaimana dengan konsep kewajiban warga negara? Kewajiban warga negara dapat diartikan sebagai tindakan atau perbuatan yang harus dilakukan oleh seorang warga negara sebagaimana yang telah diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang telah berlaku. Lalu kita akan bahas tentang substansi hak dan kewajiban warga negara dalam Pancasila. Hubungan antara Pancasila dengan hak dan kewajiban warga negara. Yang pertama ada sila ketuhanan, yaitu menjamin hak warga negara untuk bebas memeluk agama masing-masing. Sila kemanusiaan menempatkan hak setiap warga negara pada kedudukan yang sama. Lalu ada sila sepersatuan yang menjamin hak-hak warga negara dalam keberagaman. Dan ada sila kerakyatan yang mencerminkan dalam kehidupan pemerintahan, bernegara, dan bermasyarakat yang demokratis. Terakhir, sila keadilan sosial yang mengakui hak milik perorangan dan dilindungi pemanfaatannya. Hak dan kewajiban warga negara dalam nilai instrumental sila-sila Pancasila. Pasal 26 ayat 1 yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Ayat 2 syarat-syarat yang mengenai kewarganegaraan ditetapkan dengan undang-undang. Pasal 27 ayat 1 segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Pasal 27 ayat 2 tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pasal 27 ayat 3 setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Pasal 28 kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. Pasal 29 ayat 1 negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Pasal 30 ayat 1 tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara. Pasal 31 ayat 1 tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran. Pasal 32 ayat 1 pemerintah memajukan kebudayaan nasional Indonesia. Pasal 33 ayat 1 perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Ayat 2 cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Pasal 34 ayat 1 fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara. Ayat 2 negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat. Hak dan kewajiban warga negara dalam nilai praktis sila-sila Pancasila. Nilai praktis pada hakikatnya merupakan perwujudan dari nilai-nilai instrumental. Sikap positif yang dapat kita tunjukkan. Dalam sila pertama yaitu kita dapat menghargai sesama umat beragama. Sila kedua yaitu kita menjunjung tinggi persamaan derajat. Sila ketiga yaitu cinta tanah air dan bangsa. Materi selanjutnya adalah pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Nah, sebenarnya apa sih yang menyebabkan pelanggaran hak dalam kewajiban warga negara? Penyebabnya antara lain adalah sikap egois atau terlalu mementingkan diri sendiri, rendahnya kesadaran berbangsa dan bernegara, memiliki sifat tidak toleran, dan penyalahgunaan kekuasaan.
Selanjutnya kita akan pelajari tentang kasus pelanggaran hak warga negara. Pelanggaran terhadap hak warga negara bisa kita lihat dari kondisi sekarang. Salah satu contohnya adalah pengemis dan anak jalanan. Untuk kasus pengingkaran kewajiban warga negara, banyak sekali bentuknya, mulai dari yang sederhana seperti membuang sampah sembarangan, melanggar aturan lalu lintas, dan merusak fasilitas negara. Untuk penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara, pemerintah sudah mengupayakan hal tersebut. Salah satu contohnya adalah supremasi hukum dan demokrasi harus ditegakkan. Pendekatan hukum dan pendekatan dialogis harus dikemukakan dalam rangka melibatkan partisipasi masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ya, beruntung juga video itu kemudian tersebar dan kejadiannya terekam ya oleh seseorang. Jadi bisa ada tindak tegas, entah itu dari pihak sekolah ataupun dinas pendidikan terkait. Yang intinya adalah hanya karena hal sepele, nyawa seorang anak bisa hilang di tangan temannya sendiri. Yang lebih miris, hal seperti ini justru terjadi di lingkungan sekolah sendiri. Hak anak untuk mendapatkan pengawasan pun terabaikan. Seperti yang tadi ya, viral di mana-mana video sedang duel kembali menggegerkan dunia pendidikan. Lalu tercatat juga ada sejumlah kasus penganiayaan anak yang dilakukan oleh teman sebaya dalam beberapa tahun terakhir. Kami berikan untuk Anda, ini menjadi catatan juga untuk kita ya, bagaimana lingkungan yang seharusnya menjadi tempat kedua anak-anak itu bisa mendapatkan pendidikan juga perlindungan justru menyebabkan korban jiwa. Misalkan terjadi di September 2015, memang sekitar 3 tahun yang lalu, ini terjadi di area SD Negeri Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Dan bisa kita simak bersama bahwa kejadiannya ataupun kronologinya adalah siswa kelas 2 SD meninggal dunia setelah berkelahi dengan teman sekelasnya di lingkungan sekolahnya sendiri. Dan dugaan awalnya ini karena ada perkelahian mulut. Coba bayangkan, ternyata ada kekerasan yang terjadi tanpa adanya pengawasan dari guru ataupun pihak-pihak yang ada di sekolah tersebut. Bukan hanya itu saja, kita coba bergeser di tahun 2017, tepatnya Agustus 2017, masih sama siswa kelas 2 SD, coba Anda bayangkan umurnya saja belum belasan tahun ya, meninggal dunia setelah berkelahi di halaman sekolah. Ini lokasinya terjadi di Sukabumi, Jawa Barat. Dugaannya itu jika ada otopsi begitu ya sudah dilakukan oleh pihak kepolisian, ditemukan memar-memar dan diduga karena dirundung, dibully dulu oleh teman-temannya, kemudian dilempar minuman beku yang tentu saja sangat menyakitkan untuk fisik seorang anak yang baru berusia belum belasan tahun itu, hanya kelas 2 SD saja. Selanjutnya di November 2017, masih di tahun yang sama, ini terjadi di Bandung, Jawa Barat. Kemudian ada duel antara dua siswa kelas 5 SD saat perlombaan senam Hari Guru. Padahal ada banyak guru di sana, tapi ternyata perkelahian ini kemudian tidak masuk ke dalam pantauan mereka. Hanya karena masalah sepele dan diketahui setelah penjaga sekolah melihat korban pingsan kemudian dibawa ke teras kelas untuk dilakukan penanganan pertama. Namun sayang nyawanya memang tidak tertolong. Dan dugaan kronologinya adalah pelaku terganggu korban yang menyalakan motor bising. Nah, akhirnya karena ini ada korban jiwa, tapi memang korban ataupun keluarga korban menolak untuk diotopsi dan memilih menggunakan jalan damai. Jadi pelaku yang selama ini tinggal bersama sang kakek mendapatkan binaan di PPA Bandung sebab sang anak mengalami depresi yang sangat berat. Kita tentu saja ya harus coba menelusuri dan juga mengetahui sebab penyebab dan bagaimana akhirnya sekolah bisa lepas memantau mereka. Tapi kan anak-anak ini masih di bawah umur. Usianya kalau bawah umur kan kalau menurut undang-undang tuh 12 sampai 18 tahun. Tentu ada hak dan kewajiban orang tua juga. Jadi tidak semua diserahkan ke sekolah, tidak semua diserahkan ke guru ya. Yang mengkhawatirkan justru malah di antara mereka ini karena pesan-pesan di media sosial mungkin, atau mungkin informasi-informasi yang belum harusnya mereka terima. Di Bogor beberapa waktu yang lalu Wali Kota Bogor sempat menyidak jual beli senjata tajam di kalangan anak SMP dan anak SMA. Ada celurit, ada senjata tajam yang lainnya yang sangat berbahaya dan sangat tidak